Perjalanan keartisan Fatimah Syahrini Zailani alias Syahrini sungguh penuh lika-liku. Tak hanya netizen yang memujanya, ada pula netizen yang mencibirnya. Baru-baru ini kehidupan Syahrini kembali diusik setelah sebuah video bersama seorang pria berusia lanjut tersebar luas di dunia maya. Dari unggahan itu, pria tersebut dan Syahrini terkesan seolah-olah punya hubungan spesial. Lantas, seperti apa pihak Syahrini menanggapi kabar tersebut? Benarkah tak ambil pusing dengan cibiran haters, Syahrini lebih memilih untuk menikmati kehidupan bersama suami tercinta Reno Barak? Kehidupan Syahrini memang kerap mendapatkan komentar pedas netizen. Namun, di saat yang bersamaan, saat ada yang mencibirnya, tak sedikit pula yang justru menikmati serta mengikuti jargon-jargon kocak yang ia populerkan. Benarkah daripada memusingkan komentar-komentar miring di akun media sosial, Syahrini lebih fokus menyebarkan hal positif? Setiap manusia tentu memiliki batas kesabaran masing-masing. Akan ada saat ketika harus buka suara dan menghentikan para pembenci. Tapi, benarkah Syahrini akan bersikap demikian? Selalu mendapat support penuh keluarga serta para sahabat, apa tanggapan mereka terhadap kabar negatif yang datang pada Syahrini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menapakkan kaki di industri hiburan sejak tahun 2007 sebagai penyanyi, nama Syahrini mulai naik daun di tahun 2010 saat merilis single andalan bersama Anang Hermansyah. Sejak saat itu, karir Syahrini tak bisa dianggap sepele. Kiprah wanita Sunda itu kian menanjak hingga penampilannya kerap jadi sorotan publik. Sorotan demi sorotan membuat Syahrini tak pernah lepas dari komentar-komentar negatif netizen. Baru-baru ini kebahagiaan Syahrini kembali diusik setelah sebuah video bersama seorang pria berusia lanjut tersebar luas di dunia maya. Dari unggahan itu, pria tua tersebut dan Syahrini terkesan seolah-olah punya hubungan spesial. Tetapi anehnya, anak kandung pria tua tersebut malah menepis dan membantah keras semua pengakuan sang ayah. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Syahrini pasca tersebar sejumlah video bersama pria yang dimaksud di media sosial? Benarkah Syahrini tak ambil pusing dan lebih fokus mengurus rumah tangganya? Dari dulu kan juga Syahrini nggak pernah menanggapi hal-hal kayak gini gitu. Tidak pernah mau dia berkomentar untuk hal-hal yang nggak penting buat hidup dia. Karena memang bener juga, misalkan lagi dikirimin atau ada info apa gitu, kita sih selalu istighfar, lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena semuanya nggak benar gitu, semuanya hoax. Jadi aku untuk apa menanggapi hoax gitu. Syahrini juga sekarang sudah menyadari gini loh, mungkin sekarang lagi lebih menyadari gini, aku nih ibu rumah tangga, aku seorang istri, lebih nggak ada waktu lagi sekarang. Dulu mungkin masih ada waktu untuk lihat karena kan komennya masih dibuka. Sekarang udah tutup, bener-bener nggak lihat komen di mana-mana, bener-bener kupingnya telinganya dingin, matanya dingin, maksudnya adem lah semuanya. Kayaknya dia udah memang lepasin semua itu dan fokus sama rumah tangga yang dibina sekarang.
Kehidupan Syahrini kerap diusik haters. Bukan baru kali ini, sejak awal menikah dengan Reno pun, Syahrini menuai komentar-komentar tak sedap dari berbagai kalangan lewat media sosial. Sudah makan asam garam dengan komentar-komentar negatif, Syahrini tak ambil pusing kala netizen kembali masuk dalam kehidupan rumah tangganya. Beruntungnya, sang suami Reno Barak sepemikiran dengan istri tercinta. Lantaran juga berkecimpung dalam industri hiburan, Reno pun paham betul bagaimana kehidupan seorang public figure di mata netizen. Saya sama sekali nggak mengira. Orang kan frekuensinya beda-beda ya. Maksudnya kita tidak perlu menyamakan frekuensi ke semua orang. Saya bukan presiden, saya tidak harus, nggak harus menyenangkan semua orang. Ini apalagi kehidupan pribadi gitu. Orang mau ngomong ABCDE ya terserah dia lah. Haknya mereka juga. Toh juga saya sih nggak pernah menghiraukan. Ya terserah lah gitu. Cuman kan kadang suka kasihan sih. Kadang karena begini enggak. Kalau memberitakan sesuatu nggak apa-apa. Cuman tolonglah jangan pakai nama agama. Tolonglah jangan sok-sok mengaku bahwa Anda paling suci. Tapi aku kan sama suami ini orangnya suka ketawa ya. Tidak ingin menanggapi dan ada di zona itu. Ya beda frekuensi. Beda, jadi frekuensi kita apapun asumsi di luar sana silahkan saja. Kan yang mengetahui yang terkecil dan yang terdalam. Yang sebenar-benarnya hanya kami dan keluarga. Bapak ini kan sudah terlatih, suamiku kan. Ya kita ngerti lah, dulu juga kan dunianya juga di pertelevisian, kita tahu lah kurang lebih bagaimana. Kan aku sudah betul-betul mau fokus gitu ke bagaimana menjadi seorang istri. Itu kan, ini kan mau hidup, bukan lagi acting gitu ya. Bukan lagi memerankan sebuah peran. Ini tuh bukan lagi kita berinteraksi dengan orang lain, tapi partner hidup yang seumur hidup akan sama dia terus gitu ya. Dan bukan keputusan yang mudah. Sering dapat komentar miring, bagaimana cara Syahrini tanggapi haters yang tak pernah berhenti menyerang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Resiko menjadi seorang selebritis. Segala gerak-gerik jadi perhatian publik. Status selebritis yang melekat pada Syahrini membuat istri Reno Barak itu tak pernah luput dari mata-mata liar netizen. Di samping sisi positif yang diperoleh, Syahrini juga tak lepas dari komentar-komentar jahat netizen yang tak jarang menyakitkan. Hadapi dengan senyum dan mengubah energi negatif menjadi positif, demikianlah cara Syahrini menanggapi para haters. Baginya, haters adalah true lovers. Di balik serangan demi serangan, tak sedikit haters yang justru menikmati bahkan menggunakan jargon-jargon kocak yang pernah dipopulerkan Syahrini. Aku sih nggak pernah bilang ada haters ya, selalu seperti Syahrini betul juga gitu. Aku selalu berpikir mereka itu fans yang tertunda yang selalu Syahrini bilang. Buat aku haters are a truth lovers, are a true lover. Jadi mereka ada benar-benar cinta aku. Jadi kan aku tidak hidup di dalam lingkungan dan zona komentar itu. Rasa-rasanya banyak hal yang perlu aku kerjakan dibanding aku harus melihat dan membaca komentar-komentar. Jadi kalau zona kita hidupnya di zona yang diberitakan atau ikutin komentar-komentar netizen, wah kayaknya nggak produktif jadi manusia. Jangan, nggak maju-maju. Jadi kan aku selalu bilang udah posting hempas. Kan Syahrini ini keluar 2010, tidak pernah mentasbihkan dia mengeluarkan jargon, tapi
bahasanya dia selalu aja begitu kan, berulang. Jadi kayak alhamdulillah ya Syahrini ini, alhamdulillah ya sesuatu gitu kan. Nah itu jadi digemari oleh pemirsa, terus itu diikuti terus. Ada lagi mungkin memang sudah terbrainwashnya seperti itu, jadi sepertinya itu jargon, padahal enggak, ini kata-kata natural sehari-hari. Nah saya tuh melihat fenomena Syahrini ini jambul apa, lahirlah banyak princess, belum incest nih, lahirlah banyak Instagram yang membuat princess ini, princess A, B, C, D, banyak banget. Kita nggak pernah marah, oke mungkin mereka mengagumi kan ke artis saya bangga-bangga aja, saya senang-senang aja. Diikuti, dapat rezeki lagi, dia punya endorse, ya kan? Mengikuti gaya dia, mengikuti caranya dia, mengikuti gaya bahasa, mengikuti lenggak-lenggoknya semua. Followers naik, dapat endorse, rezeki kan? Bener nggak? Ya, terus lahirlah Raja Ratu anak aku, manggilnya kan Inces, ponakan-ponakannya. Lahir juga Inces A, B, C, D, banyak banget. Inces A, Inces B, Inces C. Ada peri-peri apa nggak ngerti. Nah saya tuh suka gini ya, saya nggak emosi, cuman apa sih susahnya? Mengakui kalau iya gitu loh. Pemirsa, intens investigasi, kerja keras sudah sepatutnya dinikmati. Memikirkan cibiran haters yang menjadikan pribadi kian terpuruk bukanlah sebuah tekad yang tertanam dalam diri Syahrini. Ya, bagi Syahrini, hidupnya adalah milik yang kuasa. Yang terpenting baginya bukan menanggapi komentar netizen, tetapi bagaimana ia bisa menggunakan rejeki yang dimiliki untuk hal-hal yang berbau positif. Jadi gini, filosofi hidup itu disyukuri, dinikmati deh, dijalanin aja. Jadi happy aja, harus happy dong. Dikatain ini happy, dikatain itu happy, kita tidak hidup dari deterjen itu dan tidak perlu ada di zona itu. Apalagi akun-akun gosip yang gibah, nauzubillah, itu kayaknya kalau entertainer masih ada di zona itu kesian. Kayaknya harus ditanggap itu hal-hal di sekeliling kita nih. Siapa orang-orang susah yang belum kita bantu, itu yang lebih concern aku. Anak-anak yatim di pelosok negeri mana, pelosok desa mana nih yang belum aku santuni. Aku lebih ke arah gitu, korban-korban bencana alam yang aku galang sama teman-teman. Kuat menjalani hidup yang penuh cobaan, seperti apa dukungan keluarga dan sahabat untuk Syahrini yang kerap diserang haters? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya hanya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Keceriaan yang tampak di raut wajah Syahrini kala tampil di layar kaca jelas mampu membuat sebagian besar fans tersenyum. Ya, karena dengan keceriaan tersebut, Syahrini mampu menghalau energi negatif yang kerap disebarkan para haters. Berat memang, namun Syahrini beruntung karena dirinya tak sendirian ketika menghadapi gempuran haters yang terus-menerus memojokkannya. Keluarga, terutama sang adik Aisyah Rani yang juga bertindak sebagai manajer, menjadi salah satu kekuatan bagi Syahrini untuk terus maju. Ya, suka sedihnya tuh itu, ya Allah, orang tuh so tau banget sih tentang kakak gue gitu kan, kasarnya, lu tau apa gitu. Padahal ada beberapa orang yang tahu nih ya, sahabat-sahabat yang tahu yang terjadi tuh apa gitu, tapi kayaknya mendinai aja, enggak deh kayaknya gini gitu. Aduh, itu di depan mata banget. Dia tuh nggak tahu ya punya hati berapa dan bisa menyimpan sedihnya bagaimana. Saya juga nggak paham gitu. Kalau saya kan emosional sekali. Tadi juga ada pertanyaan, dia, kenapa nggak bisa gitu? Kalau dia tuh bisa gitu, nahan. Ya itulah. Mungkin dia bertahan di dunia entertain ini, dia bisa menahan semua. Dia kapan dia harus marah, kapan dia enggak, kapan dia bicara, kapan dia berkomentar, dia tahu mengatur emosi jiwanya dia, sehingga
nggak kemana-mana gitu, nggak, ya itu aku salut juga sama dia. Ya mungkin sudah terlatih seperti itu karena Syahrini memang sangat cerdas. Dia mengerti bagaimana cara menjawab gitu ya, bagaimana menyikapi netizen, dan dia tidak peduli. Yang nomor satu adalah jangan pedulikan omongan orang gitu, dan itu membuat dia nge-brainwash dirinya dia tuh nggak peduli dengan hal-hal negatif. Di Indonesia ini dunia bebas beropini, jadi nggak ada larangan untuk tidak beropini, dan aku pun tidak bisa meng-cut opini-opini masyarakat dan tidak bisa itu aku lakukan. Jadi caranya adalah membiarkan, apalagi kalau itu gosip, kita tidak pernah menggubris. Kalau digubris makin jadi saya lebih baik nggak komentar atau diam saja, itu lebih baik. Saya sih tipsnya ya diam aja, nggak bener kok, biarkan Allah yang bicara nanti gitu, biarkan Allah yang akan mengeluarkan apa yang terjadi sebetulnya. Pemirsa Intens Investigasi terkesan cuek dengan cibiran haters, namun tak ada yang tahu bagaimana isi hati terdalam Syahrini kala tak sengaja melirik sepenggal komentar netizen yang tampak menyayat hati. Tentu ada rasa sakit, namun Syahrini lebih memilih diam dan tersenyum daripada harus membuang tenaga untuk urusan yang menurutnya unfaedah. Mendapat support penuh sahabat, apa kata teman-teman Syahrini? Banyak bulian segala macam, yang ada saya sedih ya, sedih banget ya. Kok sampai segitunya sih gitu loh, ya kan? Cuma Syahrini cuma bilang, aduh biarkan sajalah. Secara personal baik sekali, makanya saya kadang-kadang bingung ya, kok ada orang yang sampai jujur ya saya bilang jahat sama dia. Aku tuh bingung loh bener, karena apa sih yang bikin mereka itu jahat? Karena aku merasa dia tidak pernah berbuat jahat seperti itu, nggak pernah ngomongin orang sampai segitunya. Kok sampai ada orang yang sampai ngomongin tentang dia yang buruk-buruk gitu loh. Makanya itu mungkin kuasa mereka gitu. Cuman kalau menurut aku tidak seharusnya kita ya lebih smart lah intinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.